Oke, hari ini kita mau bongkar rahasia salah satu investor value paling hebat sepanjang masa. Tapi, namanya mungkin jarang banget Anda dengar. Siapa dia? Walter Schloss. Nih, langsung aja kita lihat angka saktinya. Angka ini yang bikin Walter Schloss itu jenius. Bayangin, 15,3% compound annual return. Dan ini bukan setahun 2 tahun, tapi selama 45 tahun. Luar biasa kan? Konsistensi kayak gini nih yang bisa ngubah uang receh jadi harta karun. Dan apa sih rahasia di balik semua itu? Filosofinya simple banget, tapi kuat. Cuma satu kalimat, saya nggak suka rugi. Udah, gitu aja. Dan kalimat ini jadi dasar dari semua keputusan investasinya. Mungkin nama Schloss nggak seliweran di berita-berita keuangan ya, tapi kalau di kalangan para dewa investasi, wah dia ini raksasa. Sampai-sampai Warren Buffett sendiri loh yang kasih dia julukan salah satu super investor of Graham and Doddsville. Ini tuh kayak pengakuan paling tinggi gitu kalau soal keahliannya di value investing. Coba kita lihat deh, seberapa dahsyat suksesnya dia. Selama 45 tahun karirnya, dia itu bisa mengubah $10.000 jadi sekitar 16 juta dolar. Dan yang keren, caranya itu nggak pakai strategi ribet atau nebak-nebak pasar. Sama sekali nggak. Pendekatan itu justru super simple dan fokusnya cuma ke angka. Oke, pertanyaannya sekarang gimana sih caranya dia bisa gitu? Nah, kita mulai dari masalah klasik semua investor. Milih saham mana yang mau dibeli. Aturan main slots di sini, wah jelas banget dan beda dari kebanyakan orang. Nah ini nih perbedaannya kelihatan banget. Kalau investor lain biasanya beli saham karena cerita masa depan, prediksi laba bakal naik, bakal ada produk baru, dan lain-lain. Schloss itu kebalikannya. Dia beli perusahaan berdasarkan apa adanya perusahaan itu sekarang. Fokusnya itu ke aset real, ke nilai buku. Gampangnya gini, kalau perusahaan ini bangkrut terus semua asetnya dijual, nilainya berapa? Itu yang dia lihat, bukan janji-janji manis. Dan yang jadi tamengnya dia itu konsep ini margin of safety. Prinsipnya gampang, beli sesuatu dengan harga diskon gede dari nilai aslinya. Anggap aja kayak jaring pengaman. Jadi kalaupun analisis kita salah atau lagi apes, kita nggak langsung jatuh bebas, masih aman. Jadi checklist dia buat beli saham tuh kayak gini. Pertama, harga sahamnya harus di bawah nilai asetnya. Fokusnya ke nilai buku sama modal kerja. Dia juga sengaja ngindarin perusahaan yang modalnya cuma katanya nanti bakal bagus. Dan ini yang paling unik nih, dia nggak pernah mau ketemu manajemen perusahaan. Buat dia, angka-angka di laporan keuangan itu udah cukup jujur, udah cerita semuanya. Beli saham itu baru setengah perjalanan. Nah, tantangan berikutnya, kapan jualnya? Ini nih masalah sejuta umat buat investor. Dan soal ini, Schloss punya cara yang disiplin banget. Pertanyaannya kan selalu sama, kapan sih waktu yang pas buat jual? Dilema banget kan? Jual kecepatan, nyesel karena harganya masih naik. Kelamaan nahan, keuntungannya malah ludes. Serba salah. Jawaban Schloss soal ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Di saat semua orang ngejar untung ratusan, bahkan ribuan persen, dia malah bilang, kalau saya bisa dapat 50%, itu udah bagus banget. Dia nggak serakah sama sekali. Targetnya realistis, ambil untung, terus cari lagi saham murah lainnya. Simple. Nah, metodenya itu namanya jual nyicil. Gini caranya, pas sahamnya udah naik lumayan tinggi, dia jual sebagian dulu buat ngamanin profit. Kalau ternyata masih naik lagi, ya dia jual lagi sebagian. Cara ini tuh bikin kita nggak pusing mikirin kapan titik puncaknya. Nggak usah coba-coba jadi dewa nebak pasar, karena itu hampir mustahil. Jadi, inti dari strategi jualnya itu bukan soal serakah. Sebelum jual, dia nggak nanya, kira-kira masih bisa naik berapa tinggi lagi ya? Tapi dia nanya, kalau turun, resikonya sekarang seberapa besar? Keputusannya itu selalu soal manajemen risiko, bukan nafsu. Begitu harga saham udah jauh di atas nilai asetnya, buat dia resikonya udah kegedean. Waktunya cabut. Oke, kita lanjut ke bagian yang mungkin paling penting dari semuanya. Psikologi. Schloss sadar banget kalau musuh terbesar investor itu ya dirinya sendiri, emosi kita. Coba lihat ini. Portofolionya itu isinya lebih dari 100 saham. Banyak banget kan? Tapi kenapa? Ini bukan sekedar diversifikasi biasa, ini alat psikologis buat dia. Dengan punya banyak saham, dia jadi nggak deg-degan. Kalaupun ada 1 atau 2 saham yang anjlok, portofolionya nggak langsung hancur. Ini yang bikin dia bisa tetap tenang, tetap rasional, meskipun pasar lagi gonjang-ganjing. Schloss pernah cerita, dan ini pelajaran penting banget. Ada seorang investor yang sahamnya udah untung besar, tapi dia nolak jual. Alasannya, males bayar pajak. Terus apa yang terjadi? Ya bisa ditebak, sahamnya anjlok dan untungnya hilang semua. Ini bukti nyata gimana emosi kayak rasa sayang sama pajak bisa menghancurkan investasi kita. Jadi,
Ini aturan main dia biar tetap waras pas investasi. Pertama, jangan baper sama saham. Anggap aja itu angka, bukan pacar. Kedua, sadari kalau kita punya bias, kayak rasa takut rugi. Dan yang paling penting, jangan pernah taruh nasib portofolio kita cuma di satu saham. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya ya. Kita rangkum semua pelajaran berharga dari filosofi simple yang ternyata bisa menghasilkan kesuksesan puluhan tahun ini. Saya suka banget kutipan yang satu ini. Seorang investor legendaris dengan rekam jejak yang luar biasa, tapi tetap rendah hati. Dia bilang, kalau orang nanya saya pasar mau kemana, tebakan mereka sama bagusnya kok dengan tebakan saya. Ini nunjukin kalau fokus dia itu bukan jadi peramal pasar. Fokusnya itu pada hal-hal yang bisa dia kontrol. Jadi kalau kita rangkum buku panduan Walter Schloss, isinya kira-kira begini. Pertama, jaga jangan sampai rugi besar, nanti untungnya bakal datang sendiri. Kedua, beli aset nyata, bukan cuma cerita atau ramalan. Ketiga, sembar investasi kamu biar bisa tidur nyenyak. Keempat, jangan sok jago nebak kapan pasar naik atau turun. Dan yang paling penting, disiplin itu lebih utama daripada jadi jenius. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan buat kita renungkan. Apa strategi yang paling heboh itu selalu yang paling untung? Walter Schloss dengan metodenya yang kelihatannya ngebosenin tapi super efektif, udah buktiin kalau jawabannya belum tentu. Justru kesederhanaan, disiplin, dan fokus ke nilai aset yang nyata, itu mungkin kunci sukses jangka panjang yang sebenarnya. Dan, hey, prinsip ini relevan banget loh sampai sekarang. Bahkan buat kita-kita yang investasi di bursa saham Indonesia, masih banyak kok harta karun terpendam, perusahaan bagus dengan aset kuat yang harganya masih di bawah nilai bukunya.